Ribuan anak sekolah di Jawa Barat yang biasanya bersorak gembira menunggu momen studi tour kini harus menerima kenyataan pahit. Ya, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang seluruh sekolah mengadakan studi tour. Awalnya kebijakan ini memicu gelombang protes. Demo besar-besaran sempat digelar. Bahkan rencana demo susulan pada 25 Agustus lalu sudah dipersiapkan. Tapi apa yang terjadi? Rencana demo itu akhirnya dibatalkan. Melalui unggahan di media sosial, Deddy Mulyadi negeri kita bisa mengucapkan setahun terima 3 kasih. kali. Saya mengucapkan terima kasih pada SP3JB yang kemarin membatalkan aksi unjuk rasanya, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Ia mengapresiasi pembatalan demo itu, tapi ia juga menegaskan dengan nada tegas, larangan studi tour tetap tidak akan dicabut. Kenapa? Karena menurut Deddy, larangan ini justru bermanfaat besar untuk para orang tua. Mayoritas orang tua murid di Jawa Barat merasa lega karena studi tour yang selama ini berjalan seringkali hanya memberatkan biaya tanpa memberikan nilai pendidikan yang sepadan. Dan saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah, saya tetap berpegang teguh bahwa larangan studi tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orang tua di seluruh provinsi Jawa Barat. Deddy menilai konsep studi tour sekolah saat ini sudah jauh dari makna sebenarnya. Harusnya studi tour adalah perjalanan edukatif. Nyatanya sering berubah menjadi sekedar rekreasi bahkan ajang pamer kemewahan. Lalu pertanyaannya, kalau studi tour dilarang, bagaimana nasib sektor wisata di Jawa Barat? Apakah wisatawan akan berkurang drastis? Deddy menjawab dengan tegas, jangan jadikan anak sekolah meningkatkan dunia kepariwisataan di Jawa Barat, sehingga kepariwisataan di Jawa Barat tidak menjadikan objek anak-anak sekolah untuk mendapatkan peningkatan pendapatan dan jumlah kunjungan. Caranya bagaimana? Jumlah wisatawan menurun, solusinya bukan dengan memaksa anak sekolah datang berbondong-bondong, tapi dengan membenahi manajemen pariwisata itu sendiri. Berapa banyak wisatawan yang mengeluh soal parkir mahal? Berapa banyak yang kesal karena harga tiket ganda, bahkan harga makan di warung yang mencekik? Ini penyakit lama, dan inilah yang menurut Deddy harus segera diberantas. Dan tak hanya itu, saat ini Pemprov Jawa Barat juga sedang membenahi infrastruktur jalan dan menambah lampu penerang di banyak dan jumlah kunjungan. Caranya bagaimana? Caranya yang saya lakukan hari ini. Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun. Lampu-lampu jalan harus dipasang. Dan semuanya harus merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Tempat-tempat wisata harus bebas dari pungli. Tujuannya kemudian semua agar wisatawan merasa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih betah berkunjung ke Jawa Barat. Karena apa artinya pariwisata kalau jalannya rusak parah? Apa gunanya tempat wisata indah kalau pengunjung pulang dengan pengalaman buruk karena dikatok harga parkir dan makanan? Deddy ingin ke depan wisatawan yang datang ke Jawa Barat tidak hanya dari warga lokal atau Jakarta saja, tetapi juga dari berbagai daerah lain. Caranya dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan profesional. Dengan begitu, pariwisata Jawa Barat bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat tanpa harus menjadikan anak sekolah sebagai tumbal. Pertanyaannya, apakah kita rela masa depan anak-anak kita dipertaruhkan hanya demi memutar roda pariwisata yang sebenarnya bisa dibenahi, atau kita justru berdiri di belakang kebijakan ini demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih jujur dan pariwisata yang lebih sehat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.